Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dalam masa pandemi COVID ini kita coba membahas lagi lanjutan daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sekarang stressing kita itu adalah kepada apa sih beda antara PPK SKPD yang sekarang diatur di PP 12 dan Permendagri 77 itu dengan PPK SKPD yang lama diatur di PP 58 dan Permendagri 13. Kalau dari sisi tugas dan kewenangan sih nggak begitu, maksudnya urainya sih sama, tapi intinya sebetulnya bahwa di PP 12 ini dan di Permendagri 77 karena terjadi perubahan struktur APBD itu sendiri, struktur belanja ya, maka berdampak kepada tugas daripada PPK SKPD. Pasti tugas PPK SKPD semakin berat kalau kita lihat ya, Jadi emang terjadi perbedaan ini ya, pengertian ketika di APBN PPK SKPD itu pejabat pembuat komitmen ya, pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau di kita PPK itu ada juga pejabat pembuat komitmen itu yang PA ataupun KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen ya. Nah, itu. Sementara kalau yang kita bahas sekarang ini PPK SKPD itu artinya pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Nah, sekarang dengan PP 12 hal yang baru bahwa ada PPK unit gitu. Diatur sekarang ini, yang sebelumnya di PP 58 nggak ada. Mari kita lihat ya. Sekarang itu ya bahwa prinsipnya sama sih, bahwa aturan di yang lama dengan yang baru itu prinsipnya sama, tetapi pengerjaannya, tugasnya akan lebih sangat ribet di posisi PP 12 dan Permendagri 77 ini dibanding yang lama. Kenapa? Karena tugasnya pasti bertambah ya. Kita lihat bahwa kepala SKPD itu kalau ini ya selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Nah, pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. Tidak ada lagi khusus bahwa ada PPK SKPD yang khusus untuk memeriksa anggaran PPKD gitu, enggak, karena di SKPKD itu akan bergabung anggaran PPKD tadi ya, itu menjadi anggaran SKPD yang berfungsi langsung sebagai PPKD juga. Jadi tidak terpisah lagi seperti dulu ada DPA yang terpisah gitu lah kan, maksudnya ada DPA PPKD itu sendiri, sekarang kan tidak. Nah, itu menyebabkan PPK SKPD yang di Badan Keuangan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang itu akan lebih berat tugasnya karena sebelumnya dia itu dilakukan terpisah tugas penatausahaan itu, jadi tidak di PPK SKPD. Tetapi kabar baiknya bahwa PPK SKPD yang sekarang dengan perubahan aturan ini, tugas-tugas yang biasanya anggaran itu di PPKD, jadi SKPD selaku PPKD, maka sekarang itu didistribusikan kepada SKPD. Nah, tugas inilah yang akan menambah kesusahan ya, kesulitan daripada PPK SKPD di SKPD gitu maksudnya. Jadi sebelumnya itu tugas di PPKD itu ribet banyak, sekarang ini didistribusikan ya udah. Jadi otomatis PPK SKPD itu perlu mendalami aturan yang terkait dengan penambahan tugasnya tadi gitu loh. Tugasnya poin-poinnya sama, tapi penambahan kuantitasnya akan berbeda. Kualitasnya juga pasti akan berbeda gitu, karena ada penambahan. Nah, di yang lama itu untuk melaksanakan anggaran ini muat dalam DPA SKPD, maka kepala SKPD menetapkan pejabat melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK SKPD. Jadi aturan di yang lama di PP 58 dan 13 itu nggak banyak mengenai PPK ini ya. Ada satu lagi penjelasannya di sini. Ya ini aja bahwa PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah bendahara dan atau PPTK.
Sama sekarang juga itu, bahwa PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, nggak boleh merangkap sebagai bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara khusus dan atau PPTK. Sama sebetulnya. Kalau dari sisi tidak boleh rangkap ini. Nah, sekarang dinyatakan di PP 12 ini, kalau sebelumnya di PP 58 dan PP 13 enggak, itu bahwa pada pola pengelolaan keuangan BLUT, maka PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD. BLUD sekarang dengan segala perubahan aturannya, maka dia itu menjadi organisasi yang bersifat khusus, di mana semua akun belanja itu sampai pembiayaan itu semuanya berada di BLUT, ya. Jadi itu sesuatu yang hal yang baru juga. Baik, kita lanjutkan, kita masuk kepada sesuai PP 12 dan Permen 77 itu apa tugas PPK SKPD itu, tugas dan wewenangnya gitu loh. Sebelumnya di PP 58 dan Permendagri 13 itu PPK SKPD itu mempunyai tugas saja gitu loh. Tugas. Nggak ada wewenang. Jadi hanya merupakan tugas sementara di PP 12 dan Permendagri 77 ini tugas dan wewenang. Ketika berbicara tugas dan wewenang ini diskusinya panjang nih. Tugas itu tugas dan wewenang. Wewenang itu boleh dilimpahkan kah? Tugas bolehkah dilimpahkan? Kalau sudah ditugaskan, maka harus dikerjakan. Nggak boleh dilimpahkan lagi gitu lah. Nah, tapi kalau wewenang boleh, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu pengertian kalau perlu didalamin itu maka akan panjang. Tetapi ini kita hanya akan mendalami apa yang diungkapkan di PP 12 dan 77 dan bagaimana implementasinya gitu. Bagaimana tugas dilakukan oleh PPK SKPD ini sekarang. Kalau dari PP 12 dan 77 ini nampak poinnya tugas dan wewenangnya ini ada 5. Kemudian di yang lama itu ada sampai G 7. Ya. Nah, kita lihat di sini melakukan verifikasi SPPUP, GU, TU, LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. Itu tugas pertamanya, tugas dan wewenang. Menurut PP 12 dan 77 ini sama di yang lama meneliti kelengkapan SPP LS. Ini ada lagi UP, GU, TU di nomor 2 ya, gaji dipisahin antara SPP LS gaji dan tunjangan PNS dijelaskan di sini yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jadi meneliti kelengkapan, melakukan verifikasi. Nah, verifikasi SPP di sekarang 12 sama Dagri 77 digabung, melakukan verifikasi ya kan untuk meneliti kelengkapan. Nah, gitu ya. Untuk tujuannya meneliti kelengkapan. Kalau ini kan tadi meneliti kemudian melakukan verifikasi untuk verifikasi SPP-nya gitu. Kemudian yang sekarang ini menyiapkan SPM, sama, yang lama juga begitu. Kemudian melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, di sini melakukan verifikasi harian atas penerimaan. Di PP 58 dan Permen 13 ini. Kemudian sama juga fungsinya di bawah ini, tugas dan wewenangnya, fungsi akuntansi ya, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dan menyusun laporan keuangan SKPD. Ini sama. Sekarang ini tugas verifikasi harian atas penerimaan. Kalau ini langsung untuk bendahara penerima lakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban, istilahnya sebetulnya sama aja sih ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ada tugas baru bagi PPK SKPD selain tugas dan wewenang yang telah disebutkan tadi. Pertama yaitu melakukan verifikasi SPPUP, GU, TU, dan LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya. Jadi bukan hanya dari bendahara pengeluaran saja, bendahara BOS misalnya, ya. Kemudian bendahara yang terkait dengan
ketika menerima dana BTT sudah ditunjuk bendahara khusus misalnya seperti itu. Kemudian verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan. Nah, itu nggak diatur sebelumnya. Kemudian menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, GU, TU, dan LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. Oke. Kemudian Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan. Boleh untuk membantu lancarnya tugas-tugas PPK SKPD ini. Ditetapkanlah oleh Kepala SKPD. Namun ya ini memang kalau dari sisi Perpres 33-nya nggak ada honornya ya. Karena itu udah merupakan, kalau ditunjuk orang maka itu menjadi tugas pokoknya gitu. Kemudian baik, kita lanjutkan. Dalam hal PA itu melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, maka PA menetapkan PPK unit. Nah, ini sesuatu yang baru ya. Dulu nggak ada tuh PPK unit, adanya PPK SKPD aja satu, kan. Sekarang ketika PA melimpahkan kewenangan sebagian tugasnya kepada KPA, ini bukan sebagian tugas ya, wewenang. Itu maka PA itu menetapkan PPK unit. Jadi konsepnya bahwa setiap KPA itu harus ada PPK unit. Nah, cuman penempatan PPK unit didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran. Nih diatur nih di Permendagri 77 nih. Ya, untuk biro di provinsi dan bagian di kabupaten kota di lingkungan Setda bisa besaran anggaran, bisa berdasarkan rentang kendali dan atau lokasi, yaitu penunjukan satu orang KPA mengatakan satu orang PPK unit. Kemudian dibentuknya organisasi bersifat khusus atau BLUD. Sudah pasti ada PPK unitnya di sana terkait dengan dana BLUD-nya. Kemudian PPK unit itu punya tugas dan wewenang apa? Melakukan verifikasi SPPTU dan LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk meneliti kelengkapan dan keabsahannya, menyiapkan SPMTU LS berdasarkan SPPTU dan LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu. Nah, itu tugas daripada PPK unit. Cuman ketika sebelumnya ada draftnya ya bahwa PPK unit itu dalam hal belum dibentuk PPK unit, maka di tugas-tugas PPK unit akan dilakukan oleh PPK SKPD gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Jadi memang suatu keharusan membentuk PPK unit ketika menetapkan KPA. Tapi itu tentu berdasarkan rentang kendali tadi, dan kalau di biro gitu ya, di biro dinyatakan itu ada provinsi. Tapi kalau di lingkup di kantor pusat SKPD rasanya tidak efektif juga membentuk PPK unit untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya itu khusus, karena PPK SKPD kan ada, kenapa harus dibentuk PPK unit? Nah, amanat ini memang perlu amanat daripada PP 12 dan Permendagri 77 ini. Ketika seperti itu, maka harusnya KPA nggak ada sih di kantor pusat, nah kan gitu kan. Kalau nggak dibentuk PPK unit. Nah, mungkin untuk aturan ini sepanjang mungkin belum tersedianya SDM dan sebagainya. Nah, mungkin itu dalam hal sementara gitu ya. Sementara bisa kita tambahkan di perkada kita bahwa dalam hal belum dibentuknya PPK unit, maka tugas-tugas PPK unit dilakukan oleh PPK SKPD. Nah, seperti itu. Nah, selain melaksanakan tugas di atas, maka PPK unit melaksanakan tugas lainnya meliputi verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu, menerbitkan surat permintaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPPTU, LS, serta bukti kelengkapan sebagai dasar penyiapan SPM. Nah, kalau PPK unit SKPD pada organisasi bersifat khusus, nah itu tugasnya sama dengan PPK SKPD itu, melakukan verifikasi SPP, UP, GU, TU, LS, ya, menerbitkan surat pernyataan verifikasi, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan di lingkup unitnya tadi, ya.
fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus itu, dan menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. Jadi bisa kita lihat yang di sebelah kosong kan, ya, jadi di PP 58 sama di 13 nggak ada itu. Jadi ini sesuatu yang baru. Maksudnya mungkin ketika ini ditetapkan, maka tugas PPK SKPD akan menjadi berkurang, ya, berkurang terkait dengan apa yang sudah dilakukan verifikasinya oleh PPK unit. Tapi itu untuk rentang kendali ya. Tapi kalau di kantor pusat, kalau menurut kajian kita bahwa tugas PPK SKPD di sekarang ini itu semakin berat dengan adanya pelimpahan ataupun katakanlah kewenangan ataupun katakanlah tugas adanya penambahan belanja yang dikelola oleh SKPD. Itu terkait dengan adanya belanja hibah, adanya belanja bantuan sosial, gitu ya, belanja subsidi. Nah, jadi itu sesuatu yang sebelumnya dilakukan oleh PPKD gitu. Nah, jadi ini perlu penguatan terhadap PPK SKPD bahwa ketika memberikan atau menyetujui atau melakukan verifikasi terhadap SPP LS ya untuk hibah, SPP LS untuk bansos atau SPP LS untuk subsidi ya, itu perlu kehati-hatian ya, karena itu merupakan tugas baru kan ya, karena sebelumnya enggak. Nah, jadi itu tadi yang saya nyatakan bahwa tugas PPK SKPD sekarang ini menjadi berat sekali dengan adanya aturan di PP 12 dan Permendagri 77 ini. Bukan dari sisi ininya, tugasnya tetap sama, tetapi sekarang ada penambahan belanja yang sebelumnya tidak dikelola oleh SKPD. Nah itu. Tapi sudah dibantu sih sekarang dengan adanya PPK unit akan seperti itu. Nah, cuman kan sekarang ini di Pemda itu kan SDM untuk membentuk apa yang menunjuk PPK unit. Ketika satu paket KPA, PPTK, PPK unit, bendahara, penerimaan bendahara keluaran pembantu, kadang-kadang di UPTD itu ya tercem itu hanya punya 5 orang pegawai, atau ada yang punya tiga pegawai negerinya gitu kan, 3 pegawai, sementara yang lainnya itu bukan gitu. Jadi jadinya pokoknya habis buat mengelola keuangan, sementara tugas pokoknya sendiri gimana. Nah gitu. Kenapa perlu dibentuknya PPK unit? Bagaimana sejarahnya di PP 12 dan Permendagri 77 ini bisa kita lihat bahwa itu tujuannya memang menyelesaikan di tingkat KPA. Nah ya, jadi selesai dia. Tapi seperti tujuannya hanya buat TULS sih, TULS. Sementara kalau UP, GU, nah itu semuanya memang di PPK SKPD. Nah itu demikian saja. Ada satu lagi bahwa di sini dinyatakan PPK unit itu tetap pejabat struktural yang menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. Jadi kalau nggak ada pejabat strukturalnya gimana, misalnya situ udah habis pejabat strukturalnya untuk PPTK-nya gitu lah. Nah berarti PPTK-nya ditarik ke atas atau gimana gitu lah kan, maksudnya dalam artian ketika ada KPA, ada PPTK, ada PPK unit, ada bendahara lagi kan, bendahara pengeluaran pembantu sama bendahara penerimaan pembantu kalau dia unit di ini ada pendapatan daerahnya. Nah seperti itu. Tentu ini menjadi semacam PR juga bagi kita semua mungkin ya. Nah ini lagi dinyatakan lagi kalau memang tuh unitnya besar kali ya, unitnya besar, bawa kepala unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK unit SKPD. Ya kalau banyak, tapi kalau beberapa daerah nggak, kosong gitu, nggak ada pejabatnya lagi gitu. Nah jadi itu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.